Baik, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Verosina Carolat Masih dengan NIM 2108 dari Prodi Ilmu Perpustakaan Universitas Samratulangi Manado. Yang saya hormati Dr. Andus Noli S. Londa, SOS MSI, dan Enci Region Jeles Nusa, SOS MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah terbitan pemerintah dan badan internasional. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah terbitan pemerintah dan badan internasional. Judul yang saya ambil tentang analisis pemanfaatan terbitan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan informasi. Pembahasan yang pertama yaitu perpustakaan. Nah, perpustakaan berasal dari kata dasar pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pustaka artinya kitab atau buku. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata library. Istilah ini berasal dari kata librar atau libre, yang artinya buku. Dari kata Latin tersebut terbentuklah istilah librarius tentang buku. Dalam bahasa asing lainnya juga, perpustakaan disebut bibliotheca atau dalam bahasa Belanda yang juga berasal dari bahasa Yunani, biblia yang artinya tentang buku atau kitab. Perpustakaan merupakan jantung atau urat nadi bagi suatu instansi, institusi, universitas, atau badan korporasi lainnya. Perpustakaan saat ini tidak hanya menjadi tempat menyimpan dan mencari buku, tetapi juga lebih dari itu, yaitu menjadi sumber atau tempat mencari informasi. Nah, berbagai informasi dapat ditemukan di perpustakaan, dari informasi yang bersifat ilmiah, informasi yang berkaitan dengan sejarah, hingga informasi. Baik, pokok pembahasan yang kedua, pemanfaatan. Nah, pemanfaatan koleksi perpustakaan merupakan suatu proses atau cara mendayagunakan sumber informasi yang terdapat di perpustakaan dan jasa informasi yang tersedia. Pemanfaatan koleksi perpustakaan merupakan kegiatan utama pada sebuah perpustakaan. Dengan cara apa? Dengan cara membaca ataupun meminjam koleksi di perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Pendapat Lasa dalam Harahap tahun 2015 menyebutkan beberapa cara dalam memanfaatkan koleksi buku pada perpustakaan sebagai berikut. Yang pertama, meminjam. Meminjam biasanya pengguna melakukan peminjaman melalui meja sirkulasi perpustakaan setelah mendapatkan buku yang diinginkan. Dengan melakukan peminjaman, pengguna memiliki waktu yang lebih banyak untuk membaca buku yang dipinjam. Yang kedua, membaca di tempat bagi pengguna yang memiliki waktu luang yang cenderung membaca di ruang baca perpustakaan. Yang ketiga, mencatat informasi dari buku. Terkadang pengguna hanya melakukan pencatatan informasi yang diperoleh dari koleksi. Yang keempat, memperbanyak atau menggunakan jasa fotokopi. Dengan memanfaatkan fasilitas mesin fotokopi, pengguna dapat memiliki sendiri informasi. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis layanan pemakai perpustakaan. Lisda Rahayu dan Ramatum Anggriani Kiamas menjelaskan pada prinsipnya tujuan penyelenggaraan layanan perpustakaan di samping untuk memaksimalkan pemanfaatan bahan pustaka yang ada di perpustakaan, juga untuk memenuhi kebutuhan informasi. Oleh karena itu, setiap jenis perpustakaan memiliki tujuan, fungsi, dan sasaran pemakai yang berbeda untuk menunjang tujuan yang ingin dicapai. Diselenggarakanlah berbagai macam kegiatan layanan perpustakaan. Terdapat banyak jenis layanan pemakai yang dapat diselenggarakan oleh perpustakaan. Nah, adapun jenis-jenis layanan pemakai perpustakaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, layanan ruang baca. Ruang baca merupakan ruang yang disediakan oleh perusahaan UPJ yang dapat digunakan oleh pemustaka dengan berbagai kegiatan, misalnya baca buku, mengerjakan tugas, menyusun skripsi, laporan kerja profesi, dan berbagai kegiatan lainnya. Yang kedua, layanan reference. Layanan ini adalah satu kegiatan pokok yang dilakukan di perpustakaan yang khusus melayankan atau menyajikan koleksi referensi kepada para pemakai atau pengunjung perpustakaan. Yang ketiga, layanan fotokopi. Nah, layanan ini adalah fasilitas pendukung di perpustakaan yang memudahkan pemustaka dalam melakukan pengadaan dokumen, penjilidan, laminating, dan penyediaan alat tulis. Yang keempat, layanan pendidikan pemakai. Layanan ini merupakan suatu kegiatan yang mampu memanfaatkan kemudahan dan pelayanan perpustakaan dengan efektif dan efisien, membimbing atau memberi petunjuk kepada pemakai dan calon pemakai perpustakaan. Dan bahasan yang keempat tentang gambaran umum. Menurut Yusuf pada tahun 2016 menjelaskan dokumen pemerintah, sering juga disebut dengan terbitan pemerintah atau publikasi pemerintah, adalah karya yang dicetak dan diterbitkan atas biaya dan kewenangan pemerintah atau badan-badan pemerintah.
Lembaga-lembaga pemerintah yang menerbitkannya antara lain adalah lembaga-lembaga atau badan-badan resmi yang bernaung di bawah pemerintah, baik pusat maupun daerah, seperti Sekretariat Negara, departemen-departemen, dan termasuk lembaga lain yang bersifat komersial, namun masih di bawah naungan pemerintah, misalnya BUMN, Perum, dan perseroan. Pada intinya, semua penjelasan tersebut mengarah dan menjelaskan bahwa terbitan pemerintah merupakan sebuah terbitan yang hanya diproduksi oleh lembaga pemerintah suatu negara. Terbitan pemerintah berisi informasi-informasi penting tentang pemerintah dan terbitan tersebut diproduksi sendiri oleh pemerintah untuk dimanfaatkan masyarakat secara umum. Dilihat dari segi penggunaannya, penerbitan atau dokumen pemerintah bisa dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut. Yang pertama, rekaman administrasi negara atau pemerintah. Yang kedua, dokumen penelitian para ahli, termasuk sejumlah data dan statistik yang amat besar nilainya, hingga masalah sains dan bisnis. Yang ketiga, sumber-sumber informasi yang sifatnya umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang terbitan pemerintah di Indonesia. Nah, di Indonesia kita mengenal beragam penerbitan pemerintah. Terbitan itu antara lain Lembaran Negara Republik Indonesia. Terbitan ini memuat perundangan yang berasal dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Undang-Undang Darurat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Penetapan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Selain itu, ada lagi yang disebut tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, yang berfungsi sebagai pelengkap terbitan sebelumnya. Lembaga negara dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia merupakan sumber rujukan yang memuat penjelasan dari masing-masing bentuk peraturan negara yang telah disebutkan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu Yusuf tahun 2016 menyatakan sebagai informasi seker, orang mencari dan menemukan informasi untuk kepentingan tertentu. Nah, pencarian informasi pun tidak hanya dilakukan dengan ketersediaan sistem informasi yang formal. Banyak sekali media komunikasi dan informasi, termasuk saluran-saluran informasi dan sumber-sumber yang tersedia di masyarakat atau di sekitar kita. Media massa, televisi, radio, media nirmasa, media cetak, media elektronik, surat kabar, majalah, buku, perpustakaan, pusat layanan informasi, orang tua, saudara, tetangga sebelah, teman pekerja, sejenis, dan lain-lain sebagainya bisa berfungsi sebagai informasi yang sering bermanfaat bagi setiap orang ketika sedang mencari informasi dan berusaha untuk menemukan informasi. Achmat menjelaskan memenuhi kebutuhan informasi pemustaka bagi perpustakaan itu merupakan hal yang menarik. Nah, hal ini karena perpustakaan melayani komunitas yang terdiri atas individu-individu yang memiliki kebutuhan yang beragam. Di samping itu, kebutuhan informasi pemustaka pada umumnya juga selalu berubah dan berkembang mengikuti perkembangan individu itu sendiri maupun selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan informasi. Yang pertama ada faktor sosial, yang kedua ada politik, yang ketiga geografis. Selanjutnya sumber informasi untuk pemustaka. Nah, yang pertama ada sumber informasi primer, yang kedua ada sumber informasi sekunder, dan yang ketiga ada sumber informasi tersier. Baik, kesimpulannya, dengan adanya bahan-bahan pustaka yang lengkap, khususnya bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan, maka akan membantu pemustaka untuk mencari informasi dan sekaligus sebagai bahan bacaan tambahan. Koleksi merupakan hal yang paling mendasar dalam sebuah perpustakaan. Koleksi bukan hanya pajangan saja, tetapi juga koleksi harus dimanfaatkan oleh pemustaka. Pemanfaatan koleksi merupakan pendayagunaan sumber informasi yang terdapat di perpustakaan dan juga jasa informasi yang tersedia, memberikan jasa layanan pemanfaatan segala koleksi yang dimiliki. Sekian dan terima kasih.